Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari tujuan Hamas menyerang Israel bukan untuk memerdekakan Palestina, tetapi untuk menghilangkan Israel dari peta dunia. Media sejarahnya negara Arab memandang Israel itu kecil dan mudah dikalahkan, apalagi penduduknya hanya 10 juta. Di mana sekitar tahun 1967, 10 negara Arab antara lain negara Mesir, Iran, Yaman, Suriah, Lebanon menyerang Israel. Ke 10 negara tersebut dikalahkan Israel. Ketika Israel tahun 1948 memproklamirkan kemerdekaannya dan satu hari kemudian 5 negara Arab antara lain yaitu negara Mesir, negara Lebanon, negara Jordania, negara Yaman menyerang Israel dan kelima negara Arab tersebut berhasil dikalahkan Israel. Perang tersebut disebut Perang Yom Kippur. Setiap Israel berperang dengan dunia Arab selalu menang sehingga selalu bertambah luas wilayah Israel dan waktu perang tahun 1948 menambah luas wilayahnya sekitar 50% termasuk jalur Gaza dan Rafah dulunya masuk daerah Mesir menjadi milik Israel. Demikian juga Bukit Golan tadinya dikuasai Lebanon, sekarang dikuasai Israel. Karena ketentuan hukum perang internasional, pemenang dalam perang akan menguasai daerah yang dikalahkan perang tersebut. Melihat keadaan tersebut, sampai 5 dan 10 negara Arab tidak bisa mengalahkan negara Israel, penganut agama Yahudi dan Kristen dan penduduknya hanya 10 juta, di mana kelompok Hamas tidak bisa menerimanya. Ingin menghilangkan Israel dari peta dunia. Apalagi pasukan kelompok Hamas hampir semua hafal Al-Quran yang sangat berjiwa besar membela agama Islam dan sangat benci dengan Israel dan tidak bersahabat. Dan kelompok Hamas sebelumnya sudah sering menyerang Israel dalam kelompok kecil yang tidak sampai memberikan reaksi kepada kelompok Hamas. Sekitar tahun 2000 waktu Palestina dipimpin Yasser Arafat, sudah ada perjanjian dengan Israel bahwa Palestina merdeka yang penengannya Presiden Amerika Serikat. Hanya tinggal waktu perdamaiannya setelah selesai pemilihan pimpinan Palestina. Karena saat itu yang bersaing kelompok Fatah dengan Hamas. Setelah selesai pemilihan umum dimenangkan kelompok Hamas. Setelah kelompok Hamas berkuasa, semua perjanjian damai dan kemerdekaan Palestina dibubarkan dan sekali-sekali menyerang Israel. Melihat penolakan perjanjian atas kemerdekaan Palestina, di mana kelompok Hamas tidak membutuhkan kemerdekaan Palestina, yang dibutuhkan kelompok Hamas, Israel hilang dari peta dunia. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2023 secara tiba-tiba menyerang Israel pada hari Sukkot, hari kebesaran Israel, yang tidak boleh bekerja sehingga menemaskan lebih 1.200 orang meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, dan anak gadis setelah diperkosa lalu dibunuh. Juga menyandra lebih 200 orang warga sipil Israel yang disembunyikan di jalur Gaza dan Rafah. Melihat tindakan biadab kelompok Hamas di mana Presiden Joko Widodo tidak mengutuk kelompok Hamas. Bahkan mantan wakil presiden Yusuf Kala bangga atas penyerangan kelompok Hamas kepada Israel. Selanjutnya besok harinya tanggal 8 Oktober tahun 2023, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah selama 9 bulan dari tanggal 7 Oktober tahun 2003 sampai bulan Juli tahun 2024, berakibat masyarakat sipil
kelompok Hamas lebih 35.000 orang mati sampai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Begitu banyaknya korban di pihak kelompok Hamas, di mana militer Hamas lebih separuh sudah mati. Demikian masyarakat sipil sudah mati lebih dari 35.000 orang. Tidak peduli dan tidak mau menyerah, terus melakukan perang dengan Israel. Kelompok Hamas sudah begitu banyak militer Hamas dan masyarakat sipil mati, seperti tidak peduli. Itu dianggapnya resiko berjuang untuk melenyapkan Israel dari peta dunia, dan kelompok Hamas sebelum Israel hilang dari peta dunia tetap berjuang melawan Israel sesuai prinsipnya. Dan kelompok Hamas sering menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng dengan menyimpan persenjataan di rumah penduduk. Dan rumah sakit juga dibuat tameng, di samping digunakan menyimpan senjata, dan dari rumah sakit di belakangnya ada lubang jalan menuju terowongan sebagai pusat markas kelompok Hamas. Dengan maksud Israel tidak mungkin mengebom rumah penduduk dan rumah sakit umum karena ada ketentuan hukum internasional tidak boleh menyerang fasilitas sosial seperti rumah sakit. Tetapi karena disalahgunakan, kelompok Hamas menyimpan persenjataan tersebut, Israel tetap menyerang fasilitas umum tersebut karena ada juga larangannya. Tidak boleh menggunakan fasilitas umum sebagai tameng menghadapi musuh. Hanya saja karena pasukan Hamas banyak yang sudah mati, lalu kelompok Hamas lewat bantuan masyarakat internasional minta dilakukan gencatan senjata selama 2 bulan. Lalu Israel menolak gencatan senjata dengan alasan hanya tipuan kelompok Hamas saja untuk menyusun kekuatan, dan bila kekuatan Hamas pulih kembali berhasil menambah persenjataan dan pasukan terlatih, lalu kelompok Hamas menyerang kembali Israel sampai hilang dari peta dunia. Kalau dilihat dari sikap kelompok Hamas tidak masalah perang dengan Israel, tetapi masyarakat internasional kasihan melihat keadaan kelompok Hamas, ingin melakukan pembelaan kepada kelompok Hamas sampai Peradilan Internasional JCC mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lalu langsung Presiden Amerika Serikat Benjamin Netanyahu mengancam peradilan. Langsung Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam peradilan internasional JCC yang berada di Den Haag, Belanda, akan dihancurkan bila sampai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditangkap. Alasan tidak mau ditangkap JCC karena Israel dengan Amerika Serikat tidak masuk organisasi JCC tersebut, hanya kepada anggotanya dapat diterapkan. Demikian juga Pengadilan Internasional Court Justice ICJ menyatakan mengusir Israel dari jalur Gaza dan Rafah, dan Israel tidak mau keluar dari jalur Gaza karena merasa jalur Gaza dan Rafah milik Israel yang berhasil diperolehnya dari hasil perang yang berhasil mengalahkan Mesir tahun 1948, karena sebelumnya jalur Gaza dan Rafah milik negara Mesir. Berkembang lagi, Pengadilan Internasional Court Justice menetapkan Israel sebagai penjajah, dan Israel tidak merasa penjajah karena daerah jalur Gaza dan Rafah miliknya dari hasil perang. Sampai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghimbau masyarakat internasional untuk mengusir Israel dari jalur Gaza dan Rafah, dan sampai hari ini semua himbauan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak berhasil mengusir Israel dari jalur Gaza dan Rafah Palestina. Peradilan Internasional JCC dan ICJ termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
hanya berani bertindak di atas surat dan menghimbau masyarakat internasional, tetapi tidak berani bertindak secara tegas menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diduga masyarakat internasional termasuk Menteri Luar Negeri nomor sulit takut menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Karena di belakangnya ada negara besar yang melindungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yaitu negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Prancis, negara Italia, negara Inggris, dan negara Kanada, dan yang setiap saat bersiap mengirim persenjataan dan pasukan kepada Israel dalam menghadapi situasi perang. Harapan saya, setiap orang berhak hidup di dunia. Jangan sampai ada pemikiran kelompok Hamas menghilangkan Israel dari peta dunia. Sebaiknya Israel dengan kelompok Hamas Palestina melakukan perdamaian untuk kemerdekaan Palestina agar bisa hidup berdampingan dengan baik antara Israel dengan kelompok Hamas Palestina. Sekian dan terima kasih.